Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al Husna, Masjid Agung Jawa Tengah. Inilah Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Selamat pagi kaum muslim pendengar setia Radio Dais pecinta frekuensi 107,9. Bagaimana kabarnya kesempatan pagi hari ini kaum muslim? Tanggal 6 Juli 2026. Alhamdulillah masih senantiasa menyimak Radio Dais. Hadir di ruang dengar Anda, kali ini program komunitas bersuara kaum muslim. Eva di studio nggak sendirian, kali ini bersama salah satu narasumber yang insya Allah akan menemani Anda di program kali ini akan membahas tentang pemulihan akar pahit dan luka batin pada remaja. Sudah hadir di studio yaitu ada Bunda Dirga SPSI CHT, founder dari layanan Harmoni Hipnoterapi. Untuk Anda nanti para bunda, para ayah juga yang ingin tanya-tanya seputar putra dan putrinya yang masih remaja, apalagi di momen pas banget liburan sekolah ini, pasti banyak yang sedang berkumpul bersama putra-putrinya dan ada luka batin apa sih dan bagaimana cara atau solusi nanti dari tipsnya Bunda Dirga. Kita sapa dulu Bunda Dirga. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Eva. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya di kesempatan pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Eva sehat juga? Sehat alhamdulillah ya. Sudah berapa tahun gak ke MAJT? Sejak event terakhir, itu? Iya betul. Terakhir itu TK deh kayaknya. Sekarang udah 3 SMP. Waduh, lama ya. Iya, ini ada kita Bunda Dirga di studio dengan temanya pemulihan akar pahit dan luka batin pada remaja di momen pas liburan sekolah nih Bunda. Iya, betul, Pasti lagi kumpul bersama putra putrinya di usia remaja yang sekarang itu banyak berita baik di sosial media, media cetak ataupun online yang mengisahkan remaja itu sesuka hati. Waduh, suka hatinya kalau baik ya alhamdulillah. Tapi betul, ternyata ada yang nggak baik banget Bunda, sampai bisa bikin yang sekeluarga itu nangis semua, merasa kehilangan seperti itu ya. Kalau terakhir sering mendengar itu ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Betul. Di tahun 2026 kali ini dari kacamatanya Bunda sendiri, ini remaja sekarang dan remaja zaman dulu. Itu apa aja sih perbedaannya Bunda? Karena mungkin di remaja di waktunya Bunda itu mau keluar rumah aja harus izin gitu. Kalau sekarang izinnya nggak ketemu ya, tapi by chat WA, pergi dulu ya gitu. Iya betul. Terima kasih Mbak Eva. Jadi ingat ya dulu ya, ketika remaja saya dan remaja sekarang ya. Dulu gini dulu. Kenapa sih aku milihnya psikologi dulu ya ini. Jadi ketika usia saya berarti lulus SMA itu 19, saya udah masuk ke remaja akhir ya, berani mulai memutuskan untuk mencari jati diri gitu kan. Ketika mau kuliah, saya memilih nih kira-kira membuat mini analisa sendiri. Waduh. Wah, kira-kira 5 tahun ke depan apa ya yang fenomena apa nih yang bakal muncul, yang bakal marak atau booming 5 tahun ke depan. Apakah banyak orang yang mulai banyak beban pikiran, kemudian beban kerja, beban keluarga, beban anak dan macam-macam yang membuat 5 tahun ke depan bisa deh saya memilih psikologi nih. Lah, pilihan saya yang lain, second choice-nya adalah saya memilih hukum. Wah, 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan kira-kira ada nggak ya apakah mungkin karena ekonomi mungkin sulit, kriminalitas meningkat ya akhirnya saya memilihnya itu nih kan. Akhirnya saya masuk nih di salah satu universitas, saya memajukan dua-duanya itu pilihan dan ternyata saya lolosnya di psikologi. Ya, dan sekarang kalau nggak lolos di psikologi nggak ketemu Eva dong di sini. Iya nih, jadi setelah kuliah itu tentang psikologi remaja, saya memahami atau memberikan informasi bahwa remaja saya ketika dulu dan sekarang memang beda Mbak Eva. Kita tidak memungkiri bahwa sosial media membawa pengaruh yang sangat besar untuk anak-anak kita sekarang. Dan kita saya pun mulai anak remaja nih, remaja usianya berarti sekarang 15, dia masuknya ke remaja tengah yang agak-agak kita harus jangan sampai lepas, jangan sampai lolos. Jadi saya dan suami memiliki pandangan sendiri bahwa ayah
ini anak kita nih usia 12, 13, 15, 17, 19, 21 itu patokan kami di keluarga. Oke. Kenapa? Usia 12 dia keluar nih dari SD, ya kan, Oke. dari segi bertemu dengan teman-teman yang baru. Bagaimana dia mulai berpeer group, mulai punya teman, kalau bahasa dulunya kita ngomongnya geng ya, geng anak kita ya kan, biasanya dulu gitu Dulu ya. seperti itu Iya ya. betul. Kalau sekarang kan dia bilang kita punya grup healing ya gitu, kita punya grup ini ya, karena dia memang dia akan mencari teman dengan passion yang sama. Aduh. Kenapa terkadang ada nih temannya dia bola kan ya, saya kan bola. Dia akan mencari teman sama bola. Ternyata ketika setelah dia berinteraksi dengan teman yang lain, dia memiliki komunitas yang berbeda, maka dia kalau bahasanya dia lepas dan dia mencari komunitas yang lain yang sesuai dengan passionnya. Apa misalkan dia trek-trekan motor yang kita nggak bisa mengontrol nih gitu kan. Itu jadi bagaimana dengan media dia bisa dengan masifnya masuk, oh ada teman ini, oh temanku seperti ini, oh remaja modelnya dia adalah, oh aku meniru ini, oh dia bisa kok, kenapa aku enggak gitu. Padahal remaja kita sebagai orang tua kita mengarahkannya adalah bahwa kenapa dia bisa kita enggak. Kita nggak akan bisa sama dengan orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki titik atau garis start yang tidak sama. Dia bisa kok, dia punya motor, dibelikan ibunya gini. Ya, dia berbeda dengan kamu yang sekarang seperti ini. Jadi kita akan memberikan, sebagai orang tua, kita akan memberikan pemahaman yang benar-benar harus hati-hati ya. Kalau untuk remaja, usia remaja yang sekarang ya, jangan dikonfrontasi. Kita jangan gelut dan kita jangan antok-antokan ya, bahasanya sih apa sih yang tok-tok gitu kan. Karena anak sekarang itu lebih nekat daripada yang dulu. Anak dulu ketika orang tuanya bentak, udah ya dia misalkan dia di kamar nangis udah. Anak sekarang ketika itu orang tuaku, sosial media banyak, temannya mendukung, oh ini orang tua muda sini aja kumpul sama kita. Kita nggak tahu apa yang ada di luaran teman-temannya itu. Karena ibaratnya kita seperti gunung es, Mbak Eva. Ya, yang nampak di depan, yang bawahnya seperti apa, kita nggak tahu, semuanya ada di situ. Sampai kemarin ada satu kasus yang datang ke saya bahwa aku pikir dia baik-baik saja, mahasiswa kan, cantik, wah kalau kita lihat auranya benar-benar dia kayak, ternyata di dalamnya itu ada satu di dalam dia mengalami luka kecewa, akar yang membuat dia pahit, yang membuat dia merasa seperti tadi Mbak Eva bilang, dia mau mengakhiri hidup. Saya tanya, kenapa? Saya udah nggak kuat begini. Apa yang buat kamu sampai seperti itu gitu kan? Akhirnya satu sisi bahwa kita menyadari bahwa anak adalah buah dari pohon yang tumbuh dari bawah ya, akar yang dia terima dari orang tuanya, batang, daun, semua kan itu dirawat. Ketika kita seperti lihat pohon mangga ya, pohon mangga berbuahnya banyak nih misalkan, bunganya banyak. Kan belum tentu ketika bunga-bunga itu jadi buah semua kan ya, pasti ada yang entah diterpa angin, jatuh, entah kena hujan, rontok. Ya, hanya pohon dengan hanya bunga yang benar-benar dia kuat, dia akan tumbuh menjadi buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Seperti itu, Mbak Eva. Waktu itu nih Bunda Dirga ketika sudah menemukan Dirga yang sudah beranjak dewasa, karena nggak boleh saling adu ego untuk bisa memenangkan argumen dari Bunda sendiri. Gimana caranya biar Dirga itu bisa luluh dan akhirnya mengikuti, ternyata gini loh Nang cara atau bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman sebayanya. Iya. Usia apalagi saya laki-laki ya, beda dengan perempuan. Mungkin kalau perempuan kita bisa mengatakan dengan halus-halus, nduk gini loh nduk ini. Laki-laki enggak, dia punya entah semuanya akan sama. Dia memiliki ego. Ketika laki-laki kita harus ngomong sama dia tuh jangan pas dia lapar ya, karena udah nyut ibunya ngomong emosinya makin meningkat. Gak masuk berarti ya. Jadi kalau waktu saya ketika ada sesuatu yang penting sama dia dan harus saya sampaikan, saya tanya dulu mau makan apa. Ya, karena saya mikir bahwa ketika dia merasa aku pengen makan ini nih yang enak banget menurut dia, belum tentu enak menurut kita ya. Aku mau mie instan nih 2, telurnya 2, oke.
buat setelah selesai atau sambil ini kita ngobrol, kenapa sih kamu tadi begitu, loh nggak bisa, aku begini gitu kan. Kenapa? Karena dia pasti punya argumen Mbak Eva. Remaja itu pasti dia punya argumennya dari mana ya, dia dari kumpul temennya, dari sosial media yang sudah dibaca, dari literasi yang dia udah punya, dia masuk, dia kadang-kadang berani berargumen. Ini contoh ketika ini waktu di remaja awal nih gitu ya. Dia kan tipenya kinestetik ya belajarnya ya, yang harus ada prakteknya. Kan ada yang auditori, ada visual ya. Saya nanya, Luna, kenapa itu kok? Dia bukan tangannya dia yang memasukkan hewan ke dalam air kan? Enggak, aku cuma mau lihat aja apakah hewan itu bisa berenang. Enggak bisa. Jadi harus memang ada gitu kan. Satu-satu. Emang sebagai orang tua itu sabarnya memang harus luar biasa Mbak Eva. Kita, kalau saya mengatakan ke suami saya bahwa kita adalah orang tua yang terus belajarnya terus-terusan, nggak bisa hari ini selesai nih, alhamdulillah anak kita udah selesai ya SMP, aduh selesai, enggak, SMA itu justru complicated lagi, belum lagi nanti dia semakin dewasa. Kalau saya punya patokan tadi belum yang saya lanjutkan tadi, ketika umur 12 anak kita masih bisa bersama kita, masih mau mendengarkan kita, insya Allah lolos deh. Maksudnya kita masih bisa memberikan input, memberikan sugesti untuk dia di usia itu. Ketika usia 15 dia masih bisa mendengarkan, Nang ini begini loh nak, ini begini loh nak, dan dia masih masuk, dia masih mau, dia masih menurut, insya Allah dia masih bisa nih bareng kita nih. Nah ini kan belum 17 nih, saya masih ada di fase 15 nih. Jadi ini benar-benar saya jaga ini, karena anak kan kadang-kadang orang mikir, anaknya sopo sih kok gak bisa dikasih tahu, misalkan anaknya siapa sih kok masya Allah solehah gitu kan. Memang semua memang dari kita orang tua yang perannya sebenarnya bukan cuma orang tua ya, ada lingkungan sekolah, orang tua, semua holistik ini bersatu nih, ada orang tua. Makanya kan di sekolah ada nih parenting orang tua, ada sekolah orang tua, yuk kumpul. Bahwa kadang-kadang orang tua nggak ngerti anakku ben sak karepe dhewe, padahal anak itu dia belum ada arahnya Mbak Eva. Aku harus kemana ya ketika dia sudah keluar nih, aku kelas 6, aku bingung nih, secara fisik dia udah tumbuh ini, tumbuh itu. Secara psikis, ibaratnya kalau balik kan badannya dia gede nih. Tapi untuk sisi psikologisnya kan dia belum matang. Makanya dia kan bingung nih mencari arah tujuan. Makanya yang biasa mencelat atau lebih keluar itu ya anak-anak remaja seperti ini Mbak Eva. Jadi memang perlu harus sabar, apalagi di usia emasnya di 12 tahun sebelum 17. Ini harus perlu sabar dan jangan sampai memberikan masukan ketika lapar. Ini kuncinya tadi ya. Iya betul. Karena kita pun sebagai orang tua ketika dalam kondisi kita nggak siap ya, semuanya dalam hipno pun tadi juga bilang ketika kita sudah siap. Makanya kemarin saya katakan ke Mbak Eva bahwa ketika ada klien dia bilang bisa nggak kita konsulnya telepon gitu. Bilang jangan Bunda, saya lagi nggak bisa karena saya lagi takut. Nah ketika dia bilang seperti itu, emang dia nggak siap, kita jangan, karena pasti ada sesuatu yang memang dia belum bisa mengeluarkan itu ya, karena merilis emosi itu kan butuh energi, butuh keberanian Mbak Eva. Apalagi maaf ketika dia kasus ke saya itu kasus Medusa, jadi mengalami hal-hal yang kekerasan oleh orang terdekat, kekerasan seksual ya oleh orang terdekat, dia dengan kakaknya yang digitukan, dan dia nggak berani ngomong sampai sekarang sama orang tuanya. Dan itu yang salah satunya kemarin membuat dia mau mengakhiri hidupnya kemarin. Kan aku bilang enggak, yuk kita masih enak, pentol masih enak loh, es masih enak loh, ayo. Dan kamu 18 tahun, yuk masih banyak loh, masih ada universitas ini. Jadi kita berikannya, kan seperti itu kita nggak bisa, rasanya kayak linglung. Dia rasanya aku pun bingung gitu ya. Karena terlalu berputar-putar dan dia tidak tahu di mana nih aku mau mulainya gitu. Begitu. Masih bersama Bunda Dirga Kamosli, Bunda Dirga SPSI CAT, ini founder layanan Harmoni Hipnoterapi yang membahas tentang pemulihan akar pahit dan luka batin pada remaja. Lagi live juga di Facebooknya DSMA JT dan TikToknya Eva. Simak juga melalui radio online, aplikasi DSP dan radio streaming. Tema kita kali ini tentang pemulihan akar pahit dan luka batin pada remaja. Kalau remajanya kita sudah ada tahap-tahapnya di Bunda untuk bisa masuk ke area mereka, agar mungkin sedikit pintu terbuka untuk mau bercerita. Apalagi sekarang banyak yang mengklaim dirinya itu introvert. Nah, seperti salah satunya dari kliennya Bunda tadi.
waktu mau ngobrol aja di telepon udah nggak sanggup. Ya, Apalagi kalau ketemu. Baru disentuh mungkin udah nangis Bunda. Ada yang ngomong loh, jadi baru ketatapan, baru Oke. kita datang, dia datang, saya lihat ini udah nangis nih benar-benar. Oke. Jadi di dalam itu kita nggak ngomong apapun. Selama 1 jam dia datang itu cuma nangis. Ya, saya belum bisa menganalisa ada Oke. apa, dan saya belum cerita ada apa, dan saya bilang oke, silakan Nangis dulu. nangis. Oke. Karena itu bagian dari dia merilis emosinya dia, bahwa berarti ada sesuatu di dalamnya, dan ternyata kasusnya adalah fatherness. Dia tidak dekat dengan ayahnya, dan tahu nggak apa yang dia katakan kepada saya? Aku pengen dipeluk ayah. Aduh. Usianya sekitar 15 tahun. Aku pengen dipeluk ayah. Kamu nggak pernah dipeluk? Nggak pernah. Dan saya katakan pada suami saya waktu itu kan, ketika keluar saya bilang, tolong peluk dia. Artinya mungkin Mbak Eva, untuk anak-anak yang setiap hari dekat dengan orang tua, dia akan mendapatkan privilege. Oh, aku dekat dengan orang tua, aku bisa meluangkan apa. Jadi sekarang orang tua itu dalam tanda kutip terbuka atau bersedia. Silakan deh, tangannya dibuka. Yuk nak, yuk sini datang. Come to mama, come to papa. Ayo, kamu rasain apa? Sekecil apapun cerita. Karena ketika seseorang yang mengalami trauma atau mengalami luka-luka, mengalami kecewaan, ketidakadilan atau apapun, dia akan satu batu bata di sini. Oke. Dia akan lagi menata batu bata di sini. Ketika dia masih mengalami atau jumlahnya belum banyak nih, Oke. baru 2 batu bata. Orang tua kan gampang nih nembus nih. Oke. Oh, tinggal aku buka. Tapi ketika batu batanya tuh terlalu banyak, effortnya kita juga harus banyak. Kemudian tenaga, biaya, pikiran semua pasti akan lebih banyak gitu. Jadi sebelum mencegah lebih baik daripada mengobati. Kadang-kadang orang tua kan paham ya ketika anaknya nih kenapa ya. Saya sama si Dirga, aku bilang kenapa nang? Dia nggak akan ngomong, nggak bunda. Kamu mau ditutupin apapun sama bunda, kamu akan Ketahuan. tahu. Iya. Oke. Dan akhirnya kita bilang iya, karena tubuh itu Mbak Eva, dia tidak bisa menyimpan kebohongan yang terlalu lama. Oke. Gesturnya nanti akan tampak kalau dia akan ada sesuatu yang kenapa itu ngumpetin apa itu kan. Kan dia nggak boleh makan ciki nih, nggak Iya. boleh makan yang tinggi gula karena kan untuk fisiknya dia gitu kan. Jadi ada sesuatu pasti dia tahu kenapa. Ya kan habis ini kan, jadi nggak bisa menyembunyikan gitu. Jadi itu untuk hal yang bisa terlihat berkaitan dengan makanan, tetapi untuk hal yang tanda kutip berkaitan dengan psikis yang dia mungkin teman-teman di sekolah yang kemarin misalkan kayak ada dibully, betapa dia di dalamnya sakit, aku pengen banget nih membalas tapi aku takut karena dia banyak orang. Itu juga bagian dari tekanan-tekanan yang tersusun menjadi batu bata itu Mbak Eva gitu. Jadi di usia remaja ini rentan banyak menerima tekanan tapi belum bisa mengolahnya gitu. Oke. Betul. Awalnya menarik Bunda untuk obrolan kali ini di program Komunitas Bersuara. Nanti kita akan lanjut lagi. Oke. Untuk kamu pendengar Setiara di DS yang lagi nyimak juga, monggo silakan bisa sharing tentang putra putrinya di usia remaja. Mungkin ada nih akar pahit atau luka batin yang belum bisa ditembus. Betul. Nanti bisa ditanyakan langsung sama Bunda Dirga gimana tipsnya. Tetap bersama kami akan kembali menyapa Anda setelah selingan lagu berikut. Tetap di 107,9 Radio Dais, terdepan dalam doa dan nada. 107,9 Radio Dais, terdepan dalam doa dan nada. Masih bersama Eva dan Bunda Dirga nih kaum muslim, berkaitan tentang tema kita kali ini, tentang pemulihan akar pahit dan luka batin pada remaja. Di era sekarang remaja ternyata bisa juga tumbuh tanpa orang tua. Loh kok bisa sih gitu ya, karena mungkin yang mereka lihat, yang mereka genggam itu bisa jadi orang tua kedua ketika orang tua tidak hadir ya bersama mereka. Nah, untuk Bunda Dirga bisa dijelaskan kembali tentang akar pahit yang iya, tadi ya, akar betul pahitnya ya. dan remaja itu menyadari akar pahit itu ada sejak usia berapa sih? Karena sejatinya remaja itu atau anak adalah lembaran kertas putih yang mau dicoret apapun dengan tinta warna apapun bakal buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mau betul, dibentuk betul, seperti apa? Monggo silakan Bunda Iya. Dirga. Iya Mbak Eva.
Tadi kita berkaitan membahas dengan akar pahit. Akar pahit atau bitterness itu adalah kondisi seseorang yang mengalami kecewaan yang mendalam, trauma yang mendalam, pengkhianatan yang tadi kita bilang, bahwa dia mendapatkan ketidakadilan yang itu udah berlangsung tahun bertahun-tahun, dan itu lama sekali. Oke. Tumbuh kecil, dipelihara dan tidak diselesaikan atau tidak disembuhkan. Oke. Ya, ketika kita sebagai orang tua pernah mengalami itu di masa inner child-nya kita yang gak happy, di inner child-nya kita yang merasa bahwa aku seperti ini. Oke. Nah, ketika itu kita sudah selesai, maka insya Allah ketika kita berumah tangga kita akan fine, karena itu udah clear, itu udah sembuh, itu udah sehat. Ibaratnya apa yang kita rasakan kepahitan itu tidak menular atau tidak ditularkan kepada orang lain. Oke, untuk bisa mengetahui itu luka yang ada, karena biasanya kalau udah kerasa sedikit, alah mau ngeneta gitu. Gimana caranya orang tua sekarang lagi nyimak nih, ternyata sifat burukku itu berawal dari luka batinku dari dulu loh yang diberikan orang tua. Cara Iya. mengenalinya bagaimana, Bunda? Kita terkadang melihat sekarang, situasi yang sekarang ya Mbak Eva ya. Kalau saya melihatnya ketika saya berkomunikasi dengan orang atau saya berinteraksi dengan orang, Oke. saya melihat orang dengan dengan nada bicara yang lantam, dengan sifat yang keras kepala, yang sesuatu yang buat dia harus menang, atau kalau bahasanya itu intonasi bicara yang nggak bisa teratur atau terlalu tinggi. Kita lihat bahwa sebenarnya apa yang ada di luar itu adalah yang dia rasakan dari dalam dirinya dia. Jadi dia udah merasa nih luka batin. Aku dikecewakan oleh ayah saya. Aku dikecewakan oleh suami saya. Aku dikecewakan oleh misalkan orang terdekat saya. Lah di situ dari kepahitan-kepahitan itu menimbulkan. Jadi ketika Mbak Eva melihat kan ya, misalkan kita beberapa teman ini, oh ternyata ini rasa, oh enggak ya ini fine nih, oh ini lantam nih ngomongnya nih, ucapnya tajam nih, melukai orang ini. Nah, orang-orang kalau saya melihatnya Mbak Eva, ketika dia memiliki sesuatu yang pahit di dalam, manifestasinya adalah dia akan melukai orang lain. Oke. Gitu. Jadi ketika kita berpikir bahwa kita tadi bahwa anak itu kan kalau di psikologi tabula rasa ya, John Locke ya, dia anak itu seperti kertas putih. Oke. Yang kita nggak tahu bahwa dia lihat di lingkungan, lihat di keluarga, lihat dimanapun, dia akan melihat, oh orang tuaku seperti itu. Apalagi ketika dia di masa anak bawa modeling, dia akan meniru. Anak kan peniru ulung. Kita nggak bisa bawa, kamu nggak bisa gitu, ayah gitu, kok kamu gini sih? Lah kan kemarin ayah gitu, kan ayah udah besar, kamu masih kecil. No, anak nggak ngerti itu gitu kan. Jadi ketika luka-luka yang kita tumbuhkan atau kita belum bisa hilangkan itu kan nanti akan berimbas ke anak. Jadi salah satu hal yang kita bisa bawa, yuk kita berdamai dulu. Kita menyembuhkan luka kita. Sakit nggak sakit? Sakit Mbak Eva, sakit. Tetapi ketika kita berusaha untuk stop di kamu, ayo kita stop di kamu. Ketika kamu mengalami luka batin, ketika kamu mengalami kecewaan, ketika kamu mengalami ketidakadilan, pengkhianatan dan sebagainya, dan kamu merasakan itu sakit, stop di kamu. Dan kamu membutuhkan orang lain untuk bisa merilis emosimu. Oke. Ayo kita sama, ayo kita bisa. Aku gak mau Bu, terkadang Mbak Eva kita sebagai orang tua tidak dipungkiri bahwa maaf, ketika kita stresor nih, ketika kita bener-bener crowded nih, Panas ketika gitu kita ya. iya nih, anaknya cuma nanya doang, Bu sendalnya di mana? Kamu gak bisa lihat apa sendal di situ? Emosi itu akan keluar secara tidak sengaja, karena di dalam gelas ibaratnya aku ke gelasku wis kebak, ketika ada batu kerikil kecil aja itu gelasnya pasti tumpah. Nah, gitu kan, oke. airnya tumpah di situ. Jadi kadang-kadang stresor yang sebenarnya di hari-hari kita nggak masalah, kadang-kadang kalau kita nggak masalah nih, kita lagi happy, orang suami, Bu ini Bu ada uang belanja nih misalkan ini ya kan nggak ada stresor tuh misalkan, gelasnya kan biasa. Dan ketika anak nanya, Bun sendal di mana? Di situ nak. Beda ketika dia memang mengalami penat secara psikologis Mbak Eva. Apapun itu akan menjadi trigger buat dia. Ada juga dia jengkel sama pasangannya, anak yang jadi korban. Akhirnya dan itu dia bilang ke saya bahwa aku kan nggak tahu apa-apa, itu urusan ayah dan bunda. Kenapa saya jadi bagian tercipratnya urusan mereka ya kan gitu kan. Jadi kita ngomongin akhir itu, kadang-kadang saya kalau pas bener nggak sih gitu kan, ternyata
PR kita orang tua, PR kita maaf sekarang sebagai guru mungkin ya, PR kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai apa ya, ustazah, apa kita bicaranya sebagai tokoh agama, itu PR-nya bener-bener banyak ini. Ayo kita rangkul-rangkulan yuk, ayo kita gandeng-gandengan Oke. yuk, sebisa mungkin kita menyelamatkan dari skup terkecil dulu. Oke. Keluarga kita dulu nih, habis itu keluarganya temen nih. Ketika semuanya nanti bisa bisa bersama-sama, insya Allah nanti kita bisa membuat membentuk anak-anak dengan psikologi yang sehat gitu. Oke. Lalu luka batin itu ada pengelompokan atau kelas-kelasnya nggak sih Bunda untuk usia remaja? Sebenarnya kalau pengelompokan itu ada yang berat, ada yang ringan gitu kayak gitu ya Mbak Eva. Tapi kan kita tadi yang saya kembalikan bahwa anak itu kan dia berbeda-beda dalam kondisi dirinya ya. Misalkan nih saya yang katakanlah love language-nya adalah nggak bisa nih, saya tuh halus, saya nggak bisa dengar suara kasar, word affirmation ya kan. Nah, ketika anak dengan bahasa cinta yang seperti itu, orang tua bentak itu udah sakit tuh Mbak Eva, bener-bener sakit gitu. Dan anak dengan bahasa kasih yang sentuhan fisik, dia dipukul, itu buat dia sudah luka sekali. Iya. Karena saya kemarin sebenarnya banyak hal Mbak Eva, karena ini akan pasti berkaitan bagaimana anak mendapatkan love language, perhatian dari orang tuanya, bahwa anak ada yang merasa aku love language-nya adalah perhatian, waktu berkualitas, tetapi bapak ibuku sibuk seperti itu. Aku caranya gimana? Ya sudah, handphone salah satunya ini. Ada yang diambil dan dia marah karena dia merasa bahwa loh aku di rumah nggak ada yang merhatiin. Ya sudah, handphone adalah temanku. Kalau nggak ada dia, aku gimana? Itu benar-benar ada, Mbak Eva. Jadi kita sebagai orang tua, yuk perlahan yuk kita menginduksi pelan masuk ke dalam anak. Tadi seperti yang saya bilang ke Mbak Eva bahwa anak itu jangan dikonfrontasi. Kalau kita kan ada juga nih kemarin teman, yaudah kamu kalau pergi, dia pergi beneran Mbak Eva. Waduh. Orang tuanya nyari loh kemana? Nggak tahu, temennya dicari. Kamu tahu nggak? Aku bilang, Bu, kamu kalau sama anakmu toh Bu, jangan dibentak. Dan ibu harus paham bahwa anakku, ketika kita punya 3 anak Mbak Eva, kita tidak bisa menyamakan satu anak. 3 anak ini tidak bisa digebiah-uyah kalau bahasa Jawanya. Tidak bisa dipukul rata. Anak dengan kepribadian seperti ini, orang tua harus tahu bagaimana nih aku bisa mengatasi atau bertemu ini gimana ya, anak yang ini seperti apa ya, anak ini seperti apa ya. Ketika kita ada nih anak pemalu nih misalkan, Dek tolong dong beliin garam di depan misalkan. Iya mah, ya keluar. Loh, mana dek garamnya? Nggak mau mah, di depan banyak orang gitu kan. Adek, kalau di depan ada gajah, ada jerapah, ada harimau, beda mama bisa bikin mini zoo loh deh di depan. Kamu nggak usah sekolah di situ aja deh gitu kan. Jadi emang kita harus benar-benar secara pribadi, kita harus mengenali dulu nih orang tua, kita harus mengenali kita sendiri. Ketika kita sudah mengenali kita sendiri, maka kita akan bisa mengenali anggota keluarga kita di rumah, karakternya masing-masing seperti apa. Ketika sudah, baru kita tumbuh di situ bersama-sama. Karena saya sejatinya Mbak Eva, mungkin anak saya 1 ya, jadi kita mudah nih, karena hatinya hanya 1. Kalau anaknya kita 5 Mbak Eva, kita hatinya harus 7. Kenapa 7? Anaknya 5 untuk dirinya sendiri dan untuk pasangannya. Nah ini loh 7. Benar-benar ini kita memang nggak bisa. Saya selalu bilang ke teman-teman bahwa ketika yang datang, Bu anakku yang kedua kemarin, anakku kedua gini, Bapak kita nggak bisa nih menyamakan satu anak, karena keadilan dalam tanda kutip untuk mereka berbeda. Semuanya sama dibeliin sepatu. Loh aku gak butuh sepatu kok, aku butuhnya baju. Kita gak bisa. Jadi benar-benar dengan anak kita harus tahu bahasanya itu saya bilang sensitif sih ya. Kalau kita gak yang anak-anak gitu kan ya gitu. Jadi berulang kita katakan bahwa kita pahami dulu deh kita sebagai orang tua, kemudian baru kita bisa memahami bagaimana anak kita. Gitu. Jadi ketika sudah memahami ini berarti akar pahitnya bisa diurai ya Bunda? Insya Allah bisa diurai, yang seperti tadi katakan bahwa ketika kita ada kekecewaan ini, kita sudah membangun satu batu bata. Ketika kita sudah merasa kita sudah tahu nih problemnya dulu nih ya, kita harus tahu problemnya nih. Nggak tahu dong, misalkan nih kamu sakit apa, batuk, nggak mungkin kita ngasih obat yang lain karena dia batuk ya. Kamu sakit apa, demam, nggak mungkin nih demam dikasih obat yang lain. Jadi kita harus tahu dulu nih pokok permasalahan sakitnya yang membuat dia sakit tuh di part yang mana nih, di bagian yang mana nih gitu. Jadi yang seperti yang kemarin tadi saya katakan kepada Mbak Eva bahwa
ada satu kasus dia di Medusa, maaf, kekerasan seksual oleh orang terdekatnya gitu. Ternyata bagian yang membuat dia merasa sakitnya itu di situ. Kalau orang bilang sakitnya tuh di sini loh, sakitnya tuh di sini. Jadi di part yang itu, bagian itu tuh yang harus diperbaikinya. Oh, diurai di situ. Terus kalau kamu setelah itu kamu lihat kakakmu seperti apa? Aku lihat kakakku kayak gini-gini. Ya sudah. Jadi emang kita nggak ngerti Mbak Eva bahwa ada satu lagi apa sih kamu yang membuat partmu kenapa? Maaf, karena saya melihat ayah saya dengan orang lain misalkan. Itu kan bagian part-part yang kita harus urai tuh di situ Oke. gitu. Jadi kita harus tahu dulu sakitnya sebenarnya yang dialami anak itu apa, luka mana sih yang perlu disembuhkan. Kalau lukanya di tangan ya kita sembuhkan di tangan, kalau lukanya di kaki misalkan seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih sakitnya apa, lukanya apa yang membuat dia akarnya ngerasa pahit banget tuh di mana gitu. Nah, ini harus tahu lukanya di mana gitu. Untuk ayah bunda yang masih penasaran cara mengurai, waduh, nanti bisa ditanyakan langsung bersama Bunda Dirga di kesempatan kali ini karena Bunda Dirga akan menemani Anda sampai pukul 11 gitu ya. Nah, untuk para remaja juga yang mungkin konsultasi langsung bisa ya Bunda ya, kalau mau Boleh. Nanti akan tanya-tanya saya gitu. kasih nomor kan WA. Nah, nanti bisa langsung tanya-tanya ke Bunda Dirga juga. Jadi kadang ada yang malu untuk curhat ke orang tua, ke teman, Betul. tapi ternyata dengan Bunda Dirga bisa lebih terbuka. Ada contohnya, Bu? Ada. Jadi ada orang tua yang betul dia merasa bahwa anak saya itu introvert parah, gitu kan. Dan ketika saya cerita, masa sih Bu, kemarin dia ngobrol kok sama saya di taman gini-gini, bener Bu, gitu. Sampai dia nggak yakin kalau anaknya tuh cerita. Ternyata. Saya hanya bilang, Ibu, semua itu pasti bisa bercerita. Tinggal ibu bagaimana sih mengatasi anak ibu gitu. Nggak mau pokoknya kalau setiap pulang dia udah di kamar dengan adiknya, dengan handphonenya, dengan ini dia nggak pernah, dengan adiknya pun disapa dia nggak mau gitu. Tapi dengan saya kemarin dia bisa curhat. Akhirnya orang tuanya memberikan pesan bahwa boleh dong saya minta tolong nih memberikan intervensi sedikit dalam tanda kutip biar dia bisa berubah nih untuk jadi lebih baik. Saya tanya kasusnya apa? Karena dia dengan temennya gini-gini, oke. Jadi orang tua bisa memberikan ke saya ya, misalkan nanti tadi Mbak Eva bilang bahwa ketika orang tua malu cerita langsung ke orang yang menurutnya dalam tanda kutip takut nih ketika aku cerita terus ceritanya kemana-mana nih se-Indonesia tahu kan ada juga kan ya. Kalau saya selalu bilang kepada mereka, saya bilang ke anak-anak yang cerita ke saya atau orang tua cerita ke saya, Ibu, insya Allah saya punya loker banyak nih. Waduh. Lokernya kunci 1, 2, 3, 4, 5 ada loker banyak nih. Jadi setelah ibu cerita kepada saya ini udah tak kunci nih, kuncinya aku bawa. Nanti ketukar nggak? Enggak. Kan nanti kan setelah kita lihat saya jadi tahu nih, progresnya ibu seperti ini. Ketika sekarang saya tanya gimana sekarang lebih baik, alhamdulillah lebih better. Sekarang aku berani menyapa orang. Ada kan yang nggak berani menyapa orang, Mbak Eva? Benar-benar dia nggak berani. Kenapa? Aku takut. Ketika hadapan dengan orang dia tangannya kayak gemeter lah atau apalah, aku takut gitu kan. Ya nggak apa-apa, ayo kita sama-sama. Saya selalu bilang gitu. Memang rata-rata ke saya tuh remaja Mbak Eva, remaja. Sampai orang tuanya bilang, ibu bener Bu ini. Iya Bu bener. Dia udah cerita banyak. Terus gimana? Oh sudah, biar saya akan mengatakan kepada orang tua dalam tanda kutip secret anak-anak ini nggak akan nyampe ke mereka deh. Ke mereka itu ke orang tua ya, karena saya sama kalau anak-anak sama anak-anak ini selalu cerita bahwa Bunda Dirga punya kode etik kok yang nggak akan keluar deh ini, nggak akan keluar. Apalagi ke orang lain, ke suami pun saya nggak akan keluar karena itu bagian dari aku harus menyelesaikan ini nih satu persatu. Bagaimana sih aku membantu dia mengurainya, aku bagaimana mengatasinya bersama-sama. Saya selalu merangkul mereka dan saya selalu katakan Mbak Eva bahwa yuk, kalau kamu tidak ada tempat cerita teraman, ternyaman, terenak menurutmu, yuk kesini. Saya selalu open itu, selalu open. Dan maaf dalam tanda kutip, Bu aku nggak ada ini, ada ini. Oke kesini, ayo datang dulu. Karena nanti saya akan merasa gelo kalau bahasa Jawanya. Ketika aku sudah melihat kamu nggak bisa ngomong lagi karena kamu udah memilih jalan yang pintas yang kamu pilih itu, ayo sini yang lain bisa dicari, tapi kesehatan mentalmu, jiwamu itu semua lebih penting dari semua itu. Gitu.
Jadi Bunda Dirga insya Allah amanah. Insya Allah amanah. Saya punya banyak loker yang nggak ketuker deh satu dengan yang lain case-nya, kasusnya gitu. Oke, butuh teman curhat bisa langsung sama Oke. Bunda Dirga. Kita jeda sejenak Bunda untuk bisa ngobrol lagi tentang tema kita kali ini. Yang lagi menyimak juga di Facebooknya Dais MAJT, boleh disapa Bunda, lagi di live di Hai, Facebooknya juga. Assalamualaikum, Nanti kalau mau teman-teman. bertanya boleh di WhatsAppnya 0821336700 atau langsung telepon ke Radio Dais juga boleh kaum muslim. Kita akan kembali menyapa Anda di acara Komunitas Bersuara sampai pukul 11 nanti. Masih di program Komunitas Bersuara bersama Bunda Dirga SPSI CHT ini, founder dari layanan Harmoni Hipnoterapi, membahas tentang pemulihan akar pahit dan luka batin pada remaja. Monggo silakan bisa bergabung di WhatsAppnya Radio Dais 082133670000 atau untuk ayah bunda yang ingin ngobrolin tentang putra putrinya, telepon langsung juga bisa di 6746352. Nanti kalau mau ngobrol lebih lanjut di WhatsAppnya Bunda Dirga juga oke ya Bunda, nanti kita akan sharing nomornya. Oke. Yang lagi nonton juga di Facebooknya Dais MAJT, monggo silakan bisa bergabung, bisa sharing juga, dan di live TikToknya Eva kali ini Bunda tadi tentang akar pahit dan luka batin. Iya, itu nih. berdampak nggak sih Bunda? Iya Mbak Eva, sudah pasti akan berdampak Oke. kepada diri kita, kepada orang lain, dan lebih merasa bahwa dia itu kadang kalau kita tahu bahwa kita, kalau anak bahasa gaul sekarang itu toksik ya. Oke. Kalau kita menyadari kalau kita toksik itu nggak apa-apa, berarti kita memang betul-betul butuh untuk sembuh. Nah, Tetapi dalam tanda kutip yang sekarang itu orang tidak menyadari bahwa dia adalah membawa toksik untuk orang lain. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Karena ketika dia membuat ini, kok kamu gini sih? Jadi ibaratnya kalau buah nih, kita nata buah nih. Buah bagus, buah busuk di tengah, buah yang bagus di kanannya. Ada kecenderungan dua buah ini akan ikut busuk. Kalau kita meletakkan di sebelah kiri, buahnya di sini, dia hanya satu yang busuk nih. Buah ini masih bisa diselamatkan. Oke. Lah, untuk menyelamatkan yang paling aman adalah kita justru membuang buah busuknya, iya kan gitu. Apa sih dampak akar pahit yang benar-benar membuat kita menjadi merasa seperti itu? Satu, dampak emosional. Dia akan mudah marah, mudah tersinggung. Kemudian sedikit-sedikit ketika ada orang ngomong jadi bung Oke. gitu. Kemudian dampaknya adalah dampak emosi. Dia membuat sedikit-sedikit hal yang sebenarnya nggak Simple. apa-apa. Iya, simple nih. Jadi jadi naskah yang ya, panjang. jadi kadang-kadang kita mikirnya kan, kadang kita lihat sih, ini kenapa sih yang sebenarnya nggak jadi masalah jadi Oke. masalah. Misalkan motornya nggak sengaja nih kesenggol dikit, Nah. udah rame. Dan ini benar-benar terjadi karena motornya sampai rame. Kita nggak tahu nih dia di dalam ada luka batin apa. Kemudian dampak yang kedua adalah merusak relasi, Nah. merusak hubungan kita dengan teman yang lain. Kita jadi curigaan, teman jalan gini kita jadi overthinking, aku nggak diajak, aku ini ya. Dia akhirnya apa? Menarik diri, ya sudah, temennya hilang. Relasi dengan atasan misalkan, kita udah tahu nih, kok omongnya lantam sih dia. Kita kan harus bisa menyadari nih, kita bisa tahu nih audien siapa yang kita ajak ngobrol. Oke. Ketika kita ngobrol dengan atasan berbeda dengan kita ngobrol dengan teman. Nah. Kita berbeda atasan atau kita ngobrol dengan adik atau orang lain. Nah, ketika obrolan-obrolan ini yang berbeda ini membuat orang rasa, kok nggak bisa sih dia ngomong sama atasan, ngomong sama temen, Pak kumpul Pak, nggak bisa dong gitu kan. Jadi dia harus bisa mencari narasi apa sih atau diksi apa sih yang cocok untuk kita katakan pada orang yang lebih tua misalkan. Karena anak-anak sekarang dia terkadang dalam tanda kutip Mbak Eva, dia nggak ngerti, aku ngomong sama temanku disamakan sama orang tua yang, Bu mangan Bu, oh tua kok mangan gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang kita benar-benar PR-nya banyak yang tadi kita bilang kan. Kemudian ketiga, merusak fisik.
Oke. Jelas kan? Ketika kita emosi, tahu-tahu setiap bulan cek, waduh ternyata kolesterol naik lah, darah tinggi Waduh. naik lah, tekanan darah tinggi. Karena apa? Dia tuh dipendam sendiri. Makanya sekarang banyak yang bilang bahwa ibu-ibu, ayo ibu-ibu, kalau ibu-ibu mengalami sesuatu yang benar-benar itu berat buat kamu, yuk keluarkan. Jangan sampai timbul penyakit. Jangan seperti itu biasanya kan. Ada yang bilang bahwa autoimun itu terjadi karena dia nggak bisa mengungkapkan. Ada sakit ini timbul karena dia ngerasa aku lebih baik tak pendem sendirilah daripada aku harus cerita ke orang, daripada aku takut cerita ini sampai ke misalkan nih ada contoh juga dalam tanda kutip dia dengan mertuanya misalkan. Oke. Dia cerita dengan mertuanya gini, takut dipendem akhirnya akan jadi boom karena setiap apa yang kita tadi luka-luka itu suatu saat Mbak Eva pasti akan boom. Oke. Lah, Seperti gunung es tadi ya. Iya, jadi jangan sampai boomnya tuh di saat yang kamu pas nggak tepat, nanti kamu bener-bener eman-eman gitu kan. Karena kan remaja itu kan sekarang udah banyak nih, makanya tadi aku bilang, nah kamu jangan macam-macam dulu ya gitu kan. Ayo yuk ngopi, ayo no pentol enak, ayo no cireng, ayo no seblak. Mungkin dia pemikirannya gitu anak-anak sekarang Oke. ya. Jangan dulu dong no. Akhirnya saya hanya bilang bahwa yuk gini, tak gandeng yuk, tak gandeng yuk, tak gandeng yuk. Karena apa? Rangkulan, gandengan, sentuhan untuk orang-orang yang mengalami luka batin itu benar-benar penting Mbak Eva. Jadi ketika Mbak Eva suatu saat di lapangan atau di tempat kerja atau dimanapun Mbak Eva melihat atau mendengar seseorang yang emang ngomongnya lantam apa itu, coba deh percaya, pegang pundaknya, peluk misalkan gini. Oh, Mbak, sini misalkan contoh ya. Bener ini, sini Mbak. Sini Mbak, beneran. Ketika Mbak Eva merasa bahwa ketika Mbak Eva bisa gini. Oh ya, sorry. Gini, pegang pundaknya, Oke. tekan gini dan dia akan merasa bahwa dia itu nyaman. Nyaman gitu ya. Iya, justru itu nanti justru orang-orang yang seperti itu yang nggak, dia akan cerita dengan sendiri. Kita nggak usah ngomongin ini, enggak deh, diam aja deh. Aku diam aja deh. Tahu-tahu dia Perlu sebenarnya itu permisi gini. nggak? Apa? Perlu permisi nggak mau pegang pundak? Kalau saya kalau kecuali laki-laki ya kita Oke. udah beda ya. Dan laki-laki pun kadang saya bilang ke Dirga bahwa ini temannya tak gini. Saya kalau nggak minta tolong sama suami saya Oke. kan. Ya tolong deh anak itu dipeluk. Saya benar-benar loh, benar-benar ini real karena dia yang tadi dipeluk ayahnya itu kan sayang banget itu Ki. Apa? Meluk loh. Apa sih yang kamu inginin? Kemarin saya sempat lihat video kan di salah satu Instagram. Di situ semua apa sih yang kamu inginkan? Dipeluk ayah. Apa sih yang kamu inginkan? Dicium ayah. Apa sih yang kamu inginkan? Ulang tahun diucapin selamat ulang tahun sama Oke. ayah. Dalam hati saya berpikir, ayah, kamu di mana ya dengan kondisi anak yang seperti ini? Ayo ayah, semua akan berimbas nanti ke depan, masa depan anak kita. Luangkan waktu. Saya gini aja deh, Pak, Bu, dan yang lainnya ya untuk orang dewasa. Masa dan waktu kita dengan anak itu tidak panjang. Contoh ketika anak kita kecil, ini anak ibu mau keluar aja nggak bisa, mau ini aja nggak bisa. Ibu sekarang itu loh, sekarang sekatan ini. Kalau saya mau keluar, saya kangen loh Dirga ngintil. Udah nggak akan mau Bu remaja, ya kan? Kok nggak kondangan, anaknya nggak diajak, udah nggak mau. Kamu nang, hari ini bunda ada janjian sama ayah sama orang, nggak, aku mau jalan sama temenku naik gunung. Udah, kita sudah nggak ada punya waktu. Apalagi nanti setelah dia udah SMA, Oke. udah kuliah, kita nggak ada. Jadi di saat orang tua masih punya anak yang masih kecil-kecil, yuk bapak ibu, yuk manfaatkan waktunya. Karena semua tidak akan terulang lagi waktu itu. Ketika nanti kita mikir kayak saya ya, saya jujur aja dulu kenapa saya nggak mau ditawarin jadi dosen ya, karena saya berpikirnya adalah saya pengen lihat nih milestone-nya anak saya nih. Oke. Dia mulai jalan umur berapa, kata pertama ketika dia mengucapkan apa, itu kan masa-masa yang saya nggak bisa nih diulangin lagi Iya, lah. betul. Setelah sekian purnama anak saya udah gede nih, akhirnya saya comeback again ini ya. Aku mengaktualisasikan lagi, ayo kita bareng-bareng kita memberikan apa ya, kita menebarkan jaring kebaikan ke orang lain bahwa ayo siapapun yang melihat itu. Saya kadang melihat anak ini, kenapa dek gitu kan, enggak bu ini gini, yuk sama aku akan mengatakan bahwa aku terbuka artinya saya enggak yang harus begini, enggak, yuk kita ngomong dulu nih karena di dalam
yang di hipnoterapi itu Mbak Eva ada tahap yang namanya pre-talk. Jadi kita wawancara, kita ngomong dulu nih sebenarnya masalah apa sih yang dia alamin itu apa dulu yang tadi kita cari dulu sakitnya di mana, cari dulu lukanya di mana. Setelah kita tahu selesai, kita kan udah tahu nih di sini Oke. lukanya di sini nih, kita akan lebih efektif untuk menyembuhkan dia di sini. Jadi nanti ketika kalau di hipnoterapi nanti dia akan masuk ke fase trance yang tadi saya bilang dia setengah sadar setengah ngantuk gitu, saya akan masukkan sugesti di situ. Tapi kalau misalkan dia nggak ngerasa bahwa yang tadi aku bilang, kalau dia ngerasa aku baik-baik saja kok, aku nggak perlu disembuhkan, itu beda cerita. Karena memang semuanya berawal dari dia. Kita tidak bisa mengubah orang lain selain orang lain merubah dirinya sendiri ya Mbak Eva. Itu. Jadi untuk mengetahui luka itu apa sih yang pengen dia ceritain? Hal sakit apa atau mungkin hal yang bikin dia sedih gitu ya. Iya, seperti yang tadi aku ceritakan bahwa ada yang datang itu cuma datang sejam nangis doang. Dan pertemuan berikutnya baru dia katakan bahwa dia pengen dipeluk ayah. Fatherless. Dan di saat itu juga ketika dia keluar dari ruangan, saya udah mengatakan kepada suami saya, please hook dia, peluk dia, nangis loh, aku ikut nangis tuh karena aku ngerasa bahwa sebesar itu loh dampak pelukan ayah untuk anaknya. Apalagi anak dengan love language sentuhan fisik. Wah, kapan-kapan kita akan bahas sentuhan fisik Mbak Eva. Menarik sekali ya Bunda. Aku sebenarnya anak itu sayang banget loh sebenarnya. Karena anak itu dia hanya butuh ketika dipeluk itu dia hanya rasa di dalam tuh aman, tentram, nyaman Mbak Eva gitu. Jadi kita di keluarga menumbuhkan bagaimana sih anak ini dia biar tidak mencari rumah di luar. Biarkan rumah kita ini sebagai rumah, benar-benar rumah buat dia. Ketika dia lelah, letih, lesuh, berbeban berat, yang ada dalam otaknya dia adalah aku harus pulang ke rumah, ketemu bundaku, masak makanan bundaku. Itu privilege buat kita sebagai ibu. Oke, jadi itu sudah bisa dikatakan rumah ternyaman untuk putra-putrinya. Betul. Baik, Bunda Dirga, nggak ngerasa sudah di penghujung acara Komunitas Bersuara kali ini. Tentang tema kita kali ini yang mengajak para bunda dan ayah untuk tahu gimana caranya pemulihan akar pahit dan luka batin pada remaja. Masih banyak cerita menarik ataupun bagaimana mengetahui akar pahit dan luka batin selain remaja ataupun orang tua yang ternyata lukanya itu bisa turun temurun gitu loh. Jadi untuk pendengar setia Radio DS masih penasaran, kapan-kapan boleh ngobrol lagi bersama Bunda Dirga. Kapan-kapan siaran lagi ya Bun? Boleh bersama Radio DS. Insyaallah, Atau yang mau ingin ngobrol langsung bersama Bunda Dirga bisa di Harmoni Hipnoterapi 0821 511 590 0821 511 590. Bunda terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Mbak Eva. Semoga bermanfaat siaran kali ini, lancar terus untuk bisa amin. membantu orang tua, putra-putri yang ternyata dengan sentuhan, dengan kalimat yang baik bisa sedikit ataupun banyak menghilangkan akar pahit dan luka batin pada dirinya masing-masing gitu ya. Kami undur diri dari mendengar Anda kaum muslim. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas ditemani dengan Radio Dais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.